kena pedas, kena es, saya langsung demam atau kering. Apa saya sampai terapi daun binahong itu tidak ada obatnya selain operasi. Jadi ke dokter manapun sarannya ya operasi, rumah sakit manapun anjurannya juga operasi, dan operasinya itu harus memindahkan buang air besar melalui perut sini. Sehari 3 gelas karena dia kronis ya, sehari 3 kali, sekalian daunnya dimakan. Selama 3 bulan sembuh total, nanahnya itu hilang. Dan dokter pun bingung teman-teman, padahal itu tidak ada metode lain selain operasi. Ternyata sembuh dengan terapi daun. Dan sampai operasi itu memakan waktu 3 bulan dan biayanya itu di atas 100 juta teman-teman. Jadi biaya operasi 100 juta lebih dihindari dan cukup sembuh dengan konsumsi daun binahong. Nah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman, siapa tahu bermanfaat. Nah ini adalah rebusan daun binahong yang tadi saya rebus teman-teman. Nah jadi sekali merebus itu saya 1 gelas, totalnya ada 7 lembar teman-teman. Nah bagi teman-teman yang penasaran, untuk sakit apa sih Mas Blakrak terapi binahong? Jadi ceritanya panjang teman-teman. Pertama ini untuk lambung juga bagus, tapi tidak semua orang cocok ya kalau efeknya. Misalnya hari ini minum terus efeknya nggak bagus, sehari 2 hari mending dihentikan, karena nggak semua reaksi di tubuh tiap orang itu sama teman-teman. Jadi begini ceritanya. Biasa ya, anak muda dulu waktu masih muda, pergaulannya mungkin ya sedikit salah, jadi ikut mabuk-mabukan, nggak terkontrol, akhirnya organ-organ dalam ya itu ada yang rusak teman-teman. Jadi begini, namanya juga organ terus dimasukin alkohol, itu pasti ketika usia sudah menginjak 30 tahun itu mesti rewel, lambungnya mulai rewel karena lambung diisi alkohol dulunya sering, akhirnya meletus, akhirnya kena asam lambung. Terus maaf ya, ini yang jadi agak rumit dan parah itu dulunya kan ambeien teman-teman ya, saya kan ambeien. Jadi saya itu ada lambung juga ada ambeien, tapi ambeiennya itu sudah sembuh. Terus setelah ambeien itu jadi kayak namanya fistula ani. Nah, fistula ani itu benjol di sekitaran anus itu teman-teman, dan isinya itu nanah, akhirnya pecah ya, jadinya bolong gitu. Dan itu terus berbulan-bulan terus nanahnya terus ngalir teman-teman, tidak bisa disembuhkan, obat apapun tidak bisa. Dan katanya dokter, fistula ani itu tidak ada obatnya selain operasi.
Jadi ke dokter manapun sarannya ya operasi, dan biaya operasinya itu mahal teman-teman. Operasi sekali operasi itu biayanya sekitar 20 sampai 30 jutaan. Dan itu pun tidak ada jaminan setelah operasi berhasil. Kadang gagal operasi lagi sampai 3 kali. Dan efeknya operasi itu pun juga mengerikan. Kadang kalau ada uratnya yang kepotong, urat yang penting kepotong, itu kita jadi nggak kudu, kalau kita ingin buang air besar itu nggak bisa ditahan. Itu yang paling mengerikan, efek dari operasi ABN atau operasi fistula ini teman-teman. Nah, kenapa saya terapi binahong ini teman-teman? Saya punya temen sahabat dulu kan pernah kecelakaan ya. Kecelakaan itu tabrak motor, nggak tahu kenapa posisinya kecelakaan ini gimana, itu bokongnya ditabrak motor teman-teman. Akhirnya anusnya sobek. Nah, terus dibawa rumah sakit, dijahit. Setelah dijahit itu jahitannya gagal teman-teman, tidak bisa kering, akhirnya timbullah nanah. Dan itu hampir 6 bulan atau itu nanahnya keluar terus, tidak bisa sembuh. Terus sama teman saya itu kan dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit manapun anjurannya juga operasi, dan operasinya itu harus memindahkan buang air besar melalui perut di sini. Jadi harus 3 bulan buang air besar lewat perut, lewat selang ya teman-teman. Jadi selama penyembuhan anus itu kalau dioperasi itu 2 bulan. Akhirnya teman saya memutuskan untuk terapi daun binahong teman-teman, karena penyakitnya kan sudah kronis parah itu ya, dan dokter manapun bilang itu tidak ada jalan lain selain operasi. Akhirnya teman saya terapi binahong sehari 3 gelas karena dia kronis ya, untuk pengobatan. Sehari 3 kali, sekalian daunnya dimakan. Nah, daunnya bekas seduhan ini dimakan selama 3 bulan. Selama 3 bulan dia sembuh total, nanahnya itu hilang. Dan dokter pun bingung teman-teman, padahal itu tidak ada metode lain selain operasi. Ternyata sembuh dengan terapi daun binahong. Bayangkan itu kalau dia sampai operasi itu memakan waktu 3 bulan dan biayanya itu di atas 100 juta teman-teman. Jadi biaya operasi 100 juta lebih dihindari dan cukup sembuh dengan konsumsi daun binahong direbus. Nah, saya pun juga sama begitu teman-teman. Saya tuh konsultasi sama dia, teman saya, "Pri, gimana ini? Fistula ini saya terus mengeluarkan air dan nanah, ini rasanya sakit sekali. Kamu harus minum daun binahong sehari 3 kali, pokoknya terus." Kan operasinya mahal teman-teman, dan tidak menjamin berhasil. Itu yang saya takutkan. 2 bulan saya konsumsi ini, badan saya enak. Terus lubang fistula ini yang di tepi anus itu sudah tertutup rapat teman-teman. Jadi sudah nggak ada nyeri-nyeri kayak dulu. Dulu tuh wah nyeri teman-teman, nyeri sekali. Dan saya takut harus operasi. Setelah minum daun binahong ini selama 2 bulan, tapi nggak boleh minum ora, nggak boleh ya teman-teman, harus konsisten. 1 hari minimal 1 gelas lah minimal. Kalau ingin cepat sembuh kronis 3 gelas, tapi kalau untuk sebatas terapi kesehatan untuk agar tetap sehat 1 hari 1 gelas nggak apa-apa. Malam mau tidur atau pagi setelah bangun tidur. Kalau saya kadang 2 gelas 3 gelas teman-teman, karena ya saya mengejar kesembuhan itu. Dan yang saya rasakan semenjak saya konsumsi daun binahong sama airnya, itu yang dulunya saya minum es ya, kena air dingin saya sudah gering gitu sih, sudah sakit. Sekarang setiap hari minum es teh, minum hampir sehari 3 kali minum air dingin nggak apa-apa. Makan pedas juga nggak apa-apa, sudah sembuh. Dan yang paling saya bahagiakan,
fistula ani saya akibat dulu pernah ambeien itu sembuh total. Jadi buat teman-teman yang punya lambung, punya asam lambung, itu terapi daun binaung aja. Tapi bisa bisa dirasakan manfaatnya setelah 2 minggu ya teman-teman. Setelah seminggu atau 2 minggu kita konsisten. Tahu-tahu tuh cairan nanah yang keluar itu nyeri-nyeri di tepi anus itu sudah hilang teman-teman. Dulu itu pakai duduk gini sakit, disentuh itu sakit teman-teman. Alhamdulillah berkat ini. Saya juga nggak tahu untuk semua teman itu cocok apa enggak, saya nggak tahu. Tapi saya cocok sekali teman-teman. Untuk info lebih lanjutnya teman-teman bisa browsing di YouTube atau di Google manfaat daun binaung untuk pengobatan apa saja. Tapi kalau keluhan saya pribadi, saya ambeien, asam lambung, juga fistula ani. Alhamdulillah sekarang berkat konsumsi ini rutin, BAB-nya lancar, nggak pernah sembelit lagi, di badan juga seger, makan pedas sudah bebas, minum es sudah nggak pantang lagi. Alhamdulillah. Dulu kalau kena pedas, kena es, saya langsung demam atau kering atau sakit. Kira-kira itulah teman-teman sedikit video edukasi dari saya yang teman-teman minta terapi daun binaung. Nah, kira-kira pokoknya ya begini saja teman-teman. Dan rasanya nggak ada rasanya, biasa, nggak pahit, hambar teman-teman. Nah, ini ada daun-daunnya. Ini di hulu saja. Sebenarnya nggak ada rasanya, cuma saya itu agak merinding karena berlendir teman-teman. Lendirnya banyak ini, mungkin itu yang membuat di lambung itu jadi adem, jadi kita nggak sembelit lagi, buang air besarnya enggak. Sudah dulu teman-teman video informasi dari Mas Blakrak Vlog, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.